nanti ada dua materi yang akan kita bahas di malam ini. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar terkait dengan jenis-jenis dari antonim dan sinonim. Nah, nanti apa saja jenisnya dan apa saja sih perbedaannya. Jadi nanti ada beberapa antonim dan sinonim. Oke, kita masuk di soal antonim pertama. Oke, di soal antonim pertama di sini nomor 1 ada kata pakar. Nah, kata pakar ini merupakan antonim dari kata A. Awam, B. Cendekia, C. Mahir, atau D. Spesialis. Pakar. Awam. Oke, awam ya. Ya, pakar ini adalah mahir. Nah, jadi di jawaban B, C, D ini adalah hampir sama. Atau bisa dibilang ini adalah hampir sama sinonim. Jadi, mana jawaban yang berbeda? Yaitu jawaban yang A, yaitu awam. Oke. Soal nomor 2, ada kata orator. Nah, orator ini adalah antonim dari kata A, pemirsa, B, pemikir, C, pendengar, atau D, pembicara. Oke, kita harus tahu dulu arti dari orator. Ada yang tahu arti orator? Oke, orator itu apa ya artinya? Nah, kalau kita tahu artinya, nanti kita akan tahu apa itu antonim maupun sinonimnya. Pembicara. Oke, orator artinya adalah orasi. Orator itu dari kata orasi. Orasi itu adalah menyuarakan atau Pendengar. oke, apa ini? Pendengar itu apa? Antonim. Jawabannya atau artinya? Jawabannya. Jawabannya, oke, ya. Orator itu adalah orang yang berbicara. Nah, lawan katanya berbicara adalah mendengar. Nah, maka lawan kata atau antonim dari orator adalah pendengar. Nah, orator itu adalah pembicara atau orang yang melakukan orasi atau orang yang melakukan sebuah pembicaraan atau menyuarakan. Nah, berarti lawan katanya adalah orang itu mendengar. Nah, jadi lawan katanya adalah pendengar. Oke, jawaban nomor 2 yang tepat adalah yang C. Oke, sekarang jawaban nomor 3. Di sini ada kata dinamis. Kata dinamis merupakan antonim dari kata A, pasif, B, kondusif, C, statis, atau D, apatis. Oke, dinamis itu apa ya dinamis? Yang bisa menjawab silakan. Tes. Dinamis, dinamo. Statis. Oke. Ya, jawabannya adalah statis. Dinamis itu ada bergerak. Dinamis itu ya, jadi jawabannya adalah mana yang kira-kira tidak bergerak atau statis. Nah, jadi jawaban nomor 3, lawan kata dari dinamis adalah statis. Oke. Soal nomor 4, ada kata netral. Netral memiliki antonim dengan kata A, terikat, B, bertentangan, C, bergabung, atau D, berpihak. Berpihak. Terikat. Berpihak. 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 Oke, netral ini dia tidak memihak ya. Dia tidak memihak berarti lawan katanya adalah dia memiliki keberpihakan atau dia berpihak pada sesuatu. Oke, jawaban nomor 4 adalah yang D. Soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini ada kata lugas. Lugas ini memiliki antonim dengan kata A, apatis, B, berlebihan, C, leras, atau D, apa adanya. B, berlebihan. Oke, jawaban yang tepat adalah B, berlebihan. Lugas itu tegas apa adanya ya. Jadi jawabannya adalah berlebihan.
Oke. Soal nomor 6, ada kata muhibah. Muhibah ini memiliki antonim dengan kata A. Kemalangan, B. Karya, C. Kenegaraan, atau D. Persahabatan. Oke, soal nomor 6. Halangan. Kemalangan. Oke, muhibah ini artinya adalah apa ya? Sesuatu yang apa ibaratnya itu kebahagiaan itu ya. Nah, jadi di sini lawan katanya adalah kemalangan. Oke, soal nomor 7 ada kata naratif. Kata naratif ini memiliki antonim dengan kata A. Puisi, B. Prosa, C. Perkembangan, atau D. Sistem. Perkembangan. Sistem. Dicek lagi silakan jawabannya ya. Naratif. Naratif itu apa? Tak nyata. Oke, naratif. Naratif itu sesuatu yang apa? Oke. Naratif. Naratif ini artinya adalah sejenis teks yang menceritakan suatu rangkaian peristiwa yang saling berhubung. Nah, ini berkaitan dengan eh, karya ya, berkaitan dengan karya. Nah, jadi kalau narasi ini adalah menceritakan, berarti mana yang kira-kira berlawanan dengan narasi atau naratif? Prosa. Prosa itu hampir sama dengan naratif. Oke, A. ini yang Puisi. memiliki sesuatu yang berhubungan dengan lirik. Kalau narasi itu kan modelnya itu eh, polos ya. Modelnya adalah suatu rangkaian peristiwa beruntun. Nah, itu ada terhubung. Nah, di sini yang berbeda untuk konteksnya atau isinya adalah dari puisi. Berarti naratif ini antonimnya adalah puisi. Nah, naratif ini sebuah rangkaian peristiwa. Puisi ini adalah sesuatu yang menggambarkan ekspresi pribadi, kemudian menggunakan sebuah apa nada. Nah, naratif ini tidak menggunakan nada. Oke, jadi jawaban nomor 7 adalah yang A. Oke. Kemudian nomor 8. Nomor 8 di sini ada wahana. Wahana ini memiliki antonim dengan kata A. Kehutanan, B. Wadah, C. Kendaraan, atau D. Eksistensi. Ini wahana. Kehutanan. Wahana apa? D. Eksistensi. Eksistensi. Oke, wahana itu artinya adalah sarana, alat, atau media yang digunakan untuk mencapai suatu tentu. Oke. Berarti apa itu wahana? Bisa kendaraan ya artinya. Nah, berarti
Lawan katanya apa? D. Lawan kata wahan adalah pada. pada. Oke. Ya, sesuatu yang diam. Oke, sesuatu yang menggambarkan tempatnya. Oke. Ya. Oke, sekarang soal nomor 9. Ada kata harmoni. Harmoni ini memiliki antonim dengan kata A. Alat musik, B. Serasi, C. Percakapan, atau D. Merdu. C. Per- Percakapan. Percakapan. Harmoni apa? Keserasian mungkin. Asli. Keserasian. Oke, ada yang lain? Percakapan dulu. Percakapan. Ada yang lain? Oke. Ya, lebih ke percakapannya, sesuatu yang bertentangan. Oke. Ya, sekarang soal nomor 10. Ada kata sekuler. Sekuler ini memiliki antonim dengan kata A. Keagamaan, B. Ilmiah, C. Duniawi, atau D. Lemah. Sekuler. Sekuler itu berkaitan dengan apa? Sekulerisme. Sekuler itu berkaitan dengan sesuatu yang berhubungan dengan hmm, apa ya? Ada yang tahu sekuler? Tentang dunia. Oke. Sekuler itu berkaitan dengan dunia. Berarti lawan katanya adalah Agama. Keagamaan. keagamaan. Oke. Soal nomor 11 ada kata reguler. Reguler ini memiliki kata A. Teratur, B. Tidak teratur, C. Tetap, atau D. Biasa. B. Tidak teratur. Oke. Soal nomor 11. Oke, ini jawabannya B ya. Ini maaf ada salah ketik. Oke, jawabannya adalah tidak teratur. Oke, soal nomor 12. Di sini ada kata liberal. Liberal ini memiliki antonim dengan kata A. Bebas, B. Terbuka, C. Menerima, atau D. Terbatas. D. Batas. Terbatas. Terbatas. Liberal itu berkaitan dengan apa? Hak seseorang untuk berpendapat. Kebebasan ya, Bebas. kebebasan. Berarti sesuatu yang berkenaan dengan kebebasan itu dia memiliki sebuah batasan. Nah, di sini mana yang ada batasan? D. Yang D, terbatas atau kebebasannya terbatas. Oke, sekarang soal nomor 13. Ada kata utopia. Utopia ini memiliki antonim dengan kata A. Nyata, B. Mau ya, ini maya ya, maya, C. Mimpi, atau D. Cita-cita. Nyata. 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 A. Nyata. Oke. Soal nomor 14 ada kata deduksi. Deduksi ini memiliki antonim dengan kata A. Reduksi, B. Induksi, C. Introduksi, atau D. Interaksi. Induksi. Deduksi ada kata Induksi. induksi. Oke. Jawaban nomor 14 adalah B. Induksi.
Oke, soal nomor 15. Oke, ada kata krusial. Krusial ini memiliki antonim dengan kata A sepele, B beruntung, C peradaban, D perpecahan. Beruntung. Sepele. A sepele, oke. Oke, sekarang kita soal antonim sudah selesai. Kita masuk di soal analogi. Ingat ya, soal analogi kemarin apa? Cari yang polanya sama. Oke, ada soal nomor 1. Di sini ada kata kakak tua dan merpati. Oke, jawaban yang benar adalah A. Anjing herder, B. Gurame kakap, C. Gajah mut, atau D. Singa naga. D. Gurame kakak. B. Gurame kakap. Polanya apa ini? Jenis ikan dan Sama-sama burung. satu hewan Spesies yang sama. Oke, spesies yang sama. Oke, burung ya, sejenis unggas, burung tua dan merpati. Nah, di sini mana yang sama yaitu gurame dan kakap. Oke. Soal nomor 2, ada kata belajar pandai. Nah, di sini mana yang polanya sama? A. Cetak kertas. B. Berpikir arif. C. Potret kamera. D. Fotografi batu. B. Atau E. Cetak tinta. B. Berpikir arif. Berpikir arif. Berpikir arif. Oke. Soal nomor 3, ada kata kampung sawah. Mana yang polanya sama? A. Kampus perpus. B. Kota gedung. C. Sawah padi. D. Bumbu dapur. E. Reserse polisi. B. Kota gedung. Kota gedung. Oke. Kenapa memilih B? Karena yang identik dengan suatu daerah. Kalau di daerah kampung banyak sawah. Oke. Oke. Ya, sesuatu yang identik ya. Jadi ada perkampungan, itu perkampungan identik dengan namanya atau identik dengan sesuatu yang berhubungan dengan sawah. Oke. Di sini ada kata kota. Kota itu pasti akan identiknya dengan gedung. Oke. Nomor 3 jawabannya yang B. Oke. Nomor 4 ada janji bukti. Nah, mana yang polanya sama? Ada ucapan tindakan, B. Maling penjara, C. Materi soal, D. Harta kendaraan, atau E. Tuan Tuhan. A. Oke, Brian, kenapa jawabannya A? Karena itu kata kedua itu adalah kayak pembuktian dari kata. Gimana? Kata kedua itu apa ya namanya ya? Eh, Pembuktiannya dari kata pertama. Oke, ya. Oke, jadi ini adalah sebuah apa ya? Sebuah pernyataan dan sebuah tindakan atau sebuah eh, apa namanya penegasan. Jadi ketika sebuah janji, jadi ini ada janji, maka sesuatu untuk meyakinkan itu maka perlu adanya pembuktian. Nah, sama dengan ini ada ucapan, maka untuk meyakinkan atau untuk menegaskan maka harus ada sebuah tindakan. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah yang A. Oke, soal nomor 5. Oke, di sini ada sungai jembatan. Nah, mana yang polanya sama? Ada marka dan jalan, ada rintangan godaan, C. Janji tepati, D. Kayu terbakar, atau E. Masalah jalan keluar. E. Yang mana? Yang E.
Yang E. Kenapa yang E? Karena kata pertama itu masalahnya. Mhm. Kata kedua itu solusinya. Solusinya, oke. Iya, jadi ada sebuah problem atau ada sebuah kondisi dan itu ada solusinya atau sesuatu yang digunakan untuk menangani atau menyelesaikan permasalahan di kata pertama. Jadi di sini ada sungai. Bagaimana caranya? Di sini ada sungai, maka untuk melewati sungai itu diperlukan adanya jembatan. Nah, sama dengan yang E, ada masalah. Untuk melewati masalah ini, maka diperlukan adanya jalan keluar. Jadi ada problem dan ada solusinya. Oke. Soal nomor 5 jawabannya adalah E. Sekarang soal nomor 6. Ada hari dan terang. Manakah yang memiliki pola yang sama? A. Mendidih air. B. Membeku dingin. C. Lampu sinar. D. Air hujan. E. Api panas. C. Lampu C. sinar. Oke, lampu dan sinar. Betul? Oke, ada yang punya jawaban lain? Silakan yang lain kalau ada yang mau jawab ya. Oke, ada matahari terang. Mana yang kira-kira jawabannya? Api panas. Api dan panas. Oke, ya. Jadi yang betul adalah yang matahari. Matahari ini apa namanya menghasilkan sinarnya ya, terang. Nah, ketika api itu apa yang dihasilkan dari api? Nah, api itu menghasilkan panas atau caranya panas. Oke, jadi yang lebih tepat adalah yang E. Oke. Soal nomor 7. Ada kata umum lazim. Oke, jawaban yang tepat yang mana? A. Kurus gemuk. B. Langsing ramping. C. Lapar haus. D. Garam asin. Atau E. Cinta tinta. B. C. Langsing. Langsing. Langsing dan ramping. Oke, ini polanya apa? Yang maknanya sama. Oke, yang maknanya sama atau ini bisa disebut juga sinonim ya. Jadi umum itu maknanya sama dengan lazim, sudah umum. Nah, di sini ada langsing dan ramping. Kalau yang A itu adalah yang antonim, lawan kata. B, C lawan kata. Nah, D itu adalah garam asin itu sesuatu dan rasa. Oke. Yang ini cinta dan tinta enggak ini ya, bukan polanya ya. Oke, jadi jawaban yang lebih tepat untuk soal nomor 7 adalah yang B. Oke, soal nomor 8 di sini ada siswa belajar. Jawaban yang tepat yang mana? A. Santri garam. B. Ayah ibu ilmuwan meneliti. D. Guru murid. Atau E. Karyawan bekerja. C. 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 Oke. Li- Oke, jawabannya adalah C. Ilmuwan meneliti. Soal nomor 9. Ada kata air, es. Uap, titik-titik. A. Air. B. Udara. C. Basah. D. Mendidih. Atau E. Awan. D. Yang mana? Mendidih. C.
Oke, yang mana? Udara. Oke. Oke. Ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Awan. Dipahami polanya ya. Polanya itu apa? Air dan es itu polanya apa? Sinonim. Sinonim. Oke. Didi. Hmm. Es bentuk padat dari air. Terus, Uh, ya Air. ini ada hubungannya dengan fisika. Awan. Awan. Oke. Oke. Kita lihat ya. Jadi air ini adalah proses di fisika. Nah, jadi kalau adik-adik belajar fisika itu akan ketemu polanya. Jadi es itu ketika ini adalah proses ini ya fisikanya. Es itu ketika didinginkan, jadi di sini polanya adalah pasangan kata yang memilih yang diinginkan atau yang didinginkan atau sesuatu yang memang memiliki perubahan. Nah, jadi eh, melalui proses pendinginan. Nah, jadi kalau misalnya air itu ketika didinginkan, dia dimasukkan di freezer, dia akan menjadi es. Nah, sama halnya dengan uap. Uap itu kan bentuknya adalah uap ya. Jadi ketika misalnya dingin, itu dia akan berubah menjadi uap. Itu akan berubah menjadi kalau kalian Didih, merebus mendidih. air, oke, oke. Kalau kalian merebus air itu kan ada uapnya. Nah, itu biasanya yang menempel di panci, tutup panci itu apa? Uap. Air. Air. Air ya. Jadi uap itu ketika dingin dia akan menjadi. Nah, berarti jawaban nomor 9 adalah yang uap itu akan menjadi air ketika melalui proses pendinginan. Oke, jadi ini adalah sebuah proses yang sama-sama mereka melalui proses pendinginan atau ketika didinginkan. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. Oke, nomor 10 ada apoteker obat. Oke, manakah yang polanya sama? A. Pesawat penyakit. B. Koki masakan. C. Montir rusak. D. Mentor drill. Atau E. Psikiater dan ide. B. Koki masakan. Oke. B. Koki dan masakan. Oke. Ini profesi dan ini ya menghasilkan ya atau sesuatu yang dihasilkan dari profesi tersebut. Oke, soal nomor 11. Ada kata pilot dan pesawat. Oke, kira-kira mana yang polanya sama? A. Masinis kapal. B. Kusik kereta. C. Nelayan kapal. D. Motor truk. Atau E. Supir mobil. Super Eh. mobil. Nah, E. E. Supir dan mobil. Ini profesi ya, dan ini kendaraannya. Oke. Soal nomor 12. Oke, masih ada. Ada kata gelombang dan ombak. Oke, mana yang kira-kira jawabannya sama? Ada gunung, bukit, berenang lari, danau laut, nusa pulau, atau nadir zenit.
Dicek dulu polanya. Polanya itu apa? Kata pertama apa? Kata kedua apa? A. Gunung Bukit. Gunung Bukit. Oke, ada yang lain? Polanya apa ini yang menjawab Gunung Bukit? Oke, polanya apa? Ini eh, sebuah bentuk ya. Oke, jadi gelombang itu adalah bentuk besar dari ombak. Oke, atau ombak ini bentuk kecilnya dari gelombang. Nah, di sini gunung itu adalah bentuk besarnya. Nah, kecilnya adalah bukit. Jadi jawaban nomor 12 adalah yang A, gunung dan bukit. Oke, soal nomor 13 ada desibel suara. Mana polanya sama, ada A, are jarak, B, warna arah, C, suhu temperatur, D, volt listrik, atau E, kalori berat. Kira-kira mana yang jawabannya tepat untuk soal nomor D. 13? D. D. Oke, Yang D. volt dan listrik. Oke, kenapa jawabnya volt dan listrik? Satuan internasional. Satuan. Oke. Kita cek dulu jawabannya. Ada yang lain? Yang pertama itu alat ukurnya, yang kedua itu apa yang diukurnya? Oke, ya. Jawabannya yang lebih tepat yang mana? A, B, C, D, atau E? D. Listrik bisa pakai volt atau bisa pakai yang lain? Bisa pakai yang lain. Yang Oke. lain. Nah, di sini yang sangat identik itu yang mana dari jawaban Yang ini? C. Yang C itu temperatur. Oke, jawaban yang lebih tepat adalah yang C, suhu dan temperatur. Oke. Jadi yang C ya, yang lebih tepat. Oke, selanjutnya soal nomor 14. Ada kata kosong dan hampa. Oke, di sini ada kosong, hampa. Nah, mana jawaban yang tepat? A, ubi akar. B, serak. C, penuh sesak. D, siang malam. Atau E, cair en- encer ini ya. Yang E. Cair encer. E. Betul ya, E? D. E. Penuh sesak. Penuh dan sesak. Oke, yang C ya. Oke, jawaban nomor 14 yang tepat adalah yang C. Oke. Soal nomor 15. Ini udah terakhir ya. Oke, nomor 15 ada kata sarung tangan, petinju. Sama dengan mikroskop, titik-titik. A, analis, B, dokter, C, oftalmolog, D, bakteriolog, atau E, apoteker. D. Bakteriolog. Oke, polanya apa ini nomor 15? Profesi sama yang digunakan. Oke, alat yang digunakan dan profesi. Oke, jadi di sini ada sarung tangan, nih petinju. Nah, mikroskop itu biasanya alatnya digunakan oleh bakteriolog atau eh, sesuatu yang mengukur atau meneliti terkait dengan bakteri. Oke, soal nomor 15 adalah yang
Kita sudah selesai di soal pertama. Nah, sekarang kita akan masuk di ini ya, apa namanya, buat pemahaman adik-adik terkait dengan bentar, kita stop dulu. Nah, kita akan masuk di materi yang kedua. Nah, di sini silahkan nanti adik-adik bisa di ini ya, dilihat. Sudah kelihatan ya? Sudah, Kan belum? sudah Bu. Di sini ada soal sinonim. Soal nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira jawabannya apa? Yang nomor 1 itu yang A, Eh, yang itu B. Tuh. Nomor 1 gagah perkasa. Perkasa sinonimnya adalah gagah. Nah, nomor 2 ada kata siklus. Siklus ini memiliki sinonim dengan apa? A. Melingkar, B. Daur, C. Kembali, atau D. balik. Ini bisa juga terkait dengan Kembali. nomor 2 yang apa? Melingkar. Ada lagi jawabannya selain melingkar. Daur. Daur. Yang lebih tepat adalah daur. Jadi ada yang namanya siklus. Pak, kalau di fisika itu kan ada ya. Kemudian di biologi juga ada. Nah, siklus ini memiliki sinonim atau makna lainnya adalah daur. Soal nomor 3 ada kata renovasi. Apa ini? Perbaikan. Renovasi. A. Perbaikan. Renovasi. Apa? Masih ingat? Pemugaran. 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 Nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 4 ada kata acuan. Acuan ini memiliki sinonim dengan kata apacuan, B. Pemacu, C. Rujukan, atau D. Pedoman. D. Pedoman. Pedoman. Oke. Nomor 5, proteksi. Perlindungan. Perlindungan. Nomor 6 ada insomnia. Tidak bisa Ini biasa A. dipakai Tidak bisa tidur. saya insomnia nih. Tidak bisa Tidak bisa tidur. Kalau sukanya tidur terus, apa itu berarti? Sinonimnya. Ngantuk. Ngantuan. Ya, jadi insomnia ini kata lainnya atau lainnya adalah tidak bisa tidur. Lihat itu kalau lama-lama kalau udah berat itu agak susah biasanya nanti akan mempengaruhi kesehatan juga. Jadi kalau misal adik-adik biasa tidur jam malam atau tengah malam, coba untuk dikurangi karena nanti kalau misalnya udah menjadi kebiasaan, misalnya saya tuh paling paling cepat tidur jam 12 malam. Nah, bisa jadi nanti jam 3 baru tidur dan lain sebagainya. Nah, itu kalau lama-lama akan menjadi kebiasaan, suatu saat kalau dibiarkan akan lebih parah. Jadi kadang ada yang sampai seminggu itu tidak tidur seperti itu. Nah, itu kasihan karena kalian harus istirahat tubuhnya. Oke, soal nomor 7 ada kata asumsi. Asumsi ini memiliki sinonim dengan kata A. Kesimpulan, B. Anggapan, C. Rekaan, atau D. Ramalan. B. Anggapan. 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 Oke, asumsi ini adalah anggapan atau sesuatu yang masih prediksi atau anggapan awal ya.
prediksi awal, asumsi. Oke. Soal nomor 8 ada kata sutradara. Sutradara ini memiliki sinonim dengan kata B. Pengatur skenario, C. Pengarah adegan, atau D. Penulis naskah. Sutradara itu apa? Adegan. Pe- Pengarah adegan. D. Pengatur skenario. Pengatur skenario. Ada lagi. Oke, pengarah adegan. Pengarah adegan. Oke, jadi yang biasanya kalian kalau nonton film, nonton TV itu ada yang adegannya seperti ini nih. Misalnya ada yang sedang beradegan kemudian cut. Nah, itu dia ada sutradara. Oke. Soal nomor 9 ada kata virtual. Virtual ini kita ini aja ya biar gampang. Oh, nggak bisa. Oke. Nah, virtual ini apa? CD drive, impian, tempur, atau kelangkaan? D. Impian. Virtual. Impian. Soal nomor 10. Ada kata boga. Ini nama obat, masak, atau makanan nikmat? C. Masak. Masak. Boga. Masak. Boga itu lebih ke apa? D. Masakan nikmat. Yang lebih tepat adalah yang D. Makanan nikmat. Oke, nah kita akan masuk di ya, semoga sih tidak ini. Bentar. Ini kenapa? Nah, jadi ini untuk bekal adik-adik semua. Nanti silakan bisa dipelajari. Jadi ini adalah jenis-jenis sinonim. Ini jenis sinonim itu ada beberapa. Nah, yang pertama ada sinonim mutlak. Nah, sinonim ini adalah sinonim yang mirip atau merupakan kata yang dapat berpindah atau bertukar tempat mengubah makna dan makna leksikal dalam rangkaian kata, frase, klausa, atau kalimat pada konteks kebahasaan. Contohnya, laris, laku, kucing, meong, leksikografi, perkamusan, dan lain sebagainya. Ada sinonim mutlak itu dia katanya benar-benar sama. Jadi ketika dipakai menjadi sebuah kalimat itu dia tidak mengubah rangkaiannya, oke, atau konteks kebahasaannya. Oke. Misalnya dagangannya laris, dagangannya laku itu masih sama. Oke, nah kemudian yang kedua ada sinonim semirip. Nah, sinonim ini memiliki arti yang hampir sama dengan sinonim mutlak. Tetapi sinonim semirip hanya bisa bertukar tempat dalam konteks kebahasaan tanpa mengubah makna struktural dan leksikalnya. Contohnya melatis, menerobos, lahiriah, jasmaniah. Nah, ini hampir sama, tapi apa ya? Ibaratnya itu bisa bertukar tempat dalam konteks kebahasaan, tapi tidak mengubah struktur. Jadi hampir sama. Oke, kemudian ada sinonim selingkung. Nah, di sini sinonim selingkung ini kata-kata yang hanya bisa saling mengganti dalam konteks kebahasaan tertentu saja secara leksikal dan struktural. Contohnya lemah, kemudian lemas. Nah, ini bisa digantikan, tetapi kadang lemah itu kan ada makna lain. Misalnya lemah itu kayak apa namanya ya, lemah itu berarti kan tidak kuat atau sesuatu yang memang dia tidak memiliki kekuatan. Nah, tetapi bisa digantikan dengan lemah seperti itu. Oke, jadi itu untuk macam-macam dari sinonim. Oke, nah sekarang ini ada beberapa contoh antonim. Nanti insya Allah saya akan share. Jadi ini untuk tambahan ya. Jadi ini ada antonim, asli, palsu, mahal, murah, baru, lama, layak, untung, rugi. Nah ini nanti adik-adik bisa belajar ini untuk menambah kosakata.
Jadi bisa kalian pelajari. Ini lumayan ya banyak. Ada pro kontra. Nah, ini nanti dipelajari saja. Nah, misalnya adik-adik mau belajar, nanti silakan bisa gunakan kata-kata ini menjadi sebuah kalimat. Oke. Bisa ya untuk membuat kalimat kayak gitu. Oke. Ini contoh antonim. Contoh antonim. Nih ya. Oke. Terus ini contoh sinonim. Ini saya rapikan. Ini contoh sinonim, jadi bohong, dusta, perspektif, sudut pandang. Nah, mungkin ini apa sih perspektif itu apa? Oh, ternyata perspektif itu makna lainnya adalah sudut pandang. Oke, jadi ini contohnya. Oke, ini contoh-contoh eh, yang bisa nanti adik-adik pelajari. Semoga nanti bisa jadi bekal adik-adik belajar dan bisa ini ya menambah kosakata. Oke, ini contoh sinonim dan antonim. Nah, ini ada contoh soal sinonim. Silakan kita ada waktu ya. Oke, nah ini ada contohnya. Yang pertama ada elaborasi. Nah, apa ini elaborasi? Oke, kita masih ada. Ini materi pertemuan pertama kalau tidak salah. Elaborasi. Penyusunan. Penyusunan apa? Dalil. Oke, selain penyusunan dalil, elaborasi itu sesuatu yang menjelaskan secara detail. C. Berarti apa? Yang mana? C. Oke, penjelasan terperinci. Oke. Kemudian di sini ada konvensi. Konvensi itu apa? Kebijakan. Konvensi kebijakan. Ada yang lain? Kesimpulan. Kesepakatan. Kesepakatan. Oke. Ada yang lain? Artinya apa? Konvensi. Konvensi itu artinya mufakat atau sepakat. Oke, biasanya konvensi ini digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan adat, tradisi, dan hukum sebagainya. Nah, jadi di sini konvensi ini sinonimnya adalah sepakat atau kesepakatan. Oke, yang D ya. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 3. Ada aporisma. Apa itu aporisma? Aporisma itu sesuatu yang kompleks, sesuatu yang apa ya, ibaratnya itu semuanya ada, sebagainya. Prima. Enggak, bukan. Optimal. Oke, maksimal. Jadi aporisma itu adalah sesuatu yang memang mencakup keseluruhan dan bersifat maksimal atau sesuatu itu bersifat maksimal. Aporisma. Oke, aporisma adalah sesuatu yang memiliki sifat yang maksimal. Oke, jadi sinonimnya adalah maksimal. Oke, kemudian adrasi. Nah, ini biasanya banyak sinonim dengan kata deliberasi, proses penyusutan air, kehilangan cairan tubuh, dekapitalisasi, atau proses penyaringan. Kehilangan cairan tubuh. Dehidrasi adalah kehilangan cairan tubuh. Oke, selanjutnya nomor 5 ada kata po. Ini memiliki
sinonim dengan kata A. Segel, B. Marai, C. Perangko, D. Biaya, atau E. Dana? Porto. A. Porto ini Porto. Ini berkaitan dengan Dana. apa? Segel. Kiriman barang, surat, cetakan, dan lain-lain. Nah, mana yang ada Iya, iya. biayanya? Oke, yang D ya. Porto adalah biaya. Oke, kemudian cerebrum. Cerebrum ini memiliki sinonim dengan kata A. Otak besar, B. Otak kecil, C. Selebritis, D. Balneum, atau E. Upacara. Otak besar. Oke, ini yang biologi ini ya, paham ya. Cerebrum ini adalah otak besar. Oke. Soal nomor 7 ada kata mobilitas. Ingat mobile. Mobile itu artinya adalah Gerak. tidak kemudian, bertindak kemudian. Oke, berarti di sini adalah gerak, mobile. Oke, kemudian ada kata bonafide. Bonafide ini pertemuan bonsai, catatan, surat berharga, atau dapat dipercaya. Dapat Bonafide. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Oke, selanjutnya adalah sine qua non. Oke, apa ini? Selalu negatif, kelengkapan air mineral harus ada berair. tiada berair. Hmm? Oke. Kelengkapan. Jangan ini ya, jangan terkecoh non berarti tidak gitu. Oke, sine qua non itu apa? Kelengkapan. Kelengkapan. Oke. Yang lain Selalu negatif. selalu negatif. Jadi harus ada. Selain itu Ada. harus ada. Oke. Sine qua non itu artinya adalah syarat mutlak bagi keberadaan sifat tertentu. Jadi itu keberadaan tertentu. Jadi harus ada. Oke, jawabannya nomor 9 adalah yang D. Oke. Nah, ini ada kleptofobia. Kemarin sudah nih. Kleptofobia apa? Takut apa? Kecurian. Ya. Kecurian. Oke. Nomor 11 ada kolusi. Kita sampai pukul 8 ya. Kolusi ini memiliki sinonim dengan kata A. Suap, B. Manipulasi, C. Kong kali kong, D. Korupsi, atau E. Sembunyi. Suap. Kolusi, KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Kira apa? Manipulasi. Manipulasi. Selain manipulasi, rahasia untuk maksud yang tidak Suap. terpuji. Suap. Hmm? Kong kali kong. Kong kali kong. Oke, yang betul jawabannya yang C. Kong kali kong. Oke, ini ada ya LK Matra. Terus ada proteksi. B. Perlindungan. Oke, baga. Ini kemarin juga ada ya, baga. Baga itu apa? Baga itu besar hati, bangga, berani. Bergaya. Oke, di sini berarti jawabannya adalah yang B. Ada tangkal. Tangkal ini artinya menahan agar sesuatu tidak terjadi. Cegah. Jawaban yang tepat nomor 15. Nah, sudah. Kita sampai nomor 20 ya. Kemudian ada virtual. B. Maya. Maya. Virtual
Maya. Nomor 17 ada friksi. Pecahan. Oke. Perpecahan. Oke. Friksi ini adalah pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat atau perpecahan. Jawabannya adalah yang C. Hukuman. C. Apa ini? Hukuman. Denda. Denda. Oke. Oke, ini ada hibrida. Artinya Sama yang dihasilkan, yang menghasilkan bibit yang unggul. Oke. Hibrida itu adalah nama lain atau makna lainnya adalah bibit unggul. Oke, ini ada residu. Residu ini sinonim dari kata reduksi, remisi, sisa, ampas, hasil. Residu itu lebih ke endapan. Endapan itu Ampas. ampas. Oke. Ini oke, kita cukup ya untuk hari ini. Insya Allah materi nanti akan saya share. Nanti adik-adik bisa ambil materinya di ini ya, bahan ajar ya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa dan jaga kesehatan. Cuacanya sedang seperti ini, banyak yang sakit. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin, banyak air putih, dan istirahat yang cukup. Semoga lancar sampai nanti adik-adik tes NPD dan semoga kita bertemu di Insan Cendekia. Jadi pilihan adik-adik dimanapun, Insan Cendekia di seluruh Indonesia, insya Allah bulan Maret insya Allah nama adik-adik semuanya bisa bergabung di Insan Cendekia Indonesia manapun berada. Terima kasih dari saya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.